Di balik kemewahan dan modernitas yang sering ditampilkan di media, Arab Saudi menyimpan berbagai sisi gelap yang jarang diketahui oleh publik. Negara ini yang sering dipandang sebagai pusat spiritual Islam dan kaya akan cadangan minyak, ternyata memiliki sejarah panjang bagi banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, dan berbagai kontroversi. Meskipun isu-isu ini sudah menjadi rahasia umum, tetap saja hal ini menjadi pembahasan yang seru untuk dikupas dan ditelusuri. Isu hak asasi manusia di Arab Saudi adalah topik yang selalu mencuri perhatian dunia karena kontroversinya yang kian hari kian menarik. Beberapa dekade terlewatkan, pemerintah kerajaan Arab Saudi tetap saja dikecam dan menjadi tersangka oleh berbagai organisasi internasional atas pelanggaran hak asasi manusia. Ironisnya, pada 2023 kemarin, dalam survei tahunan yang dirilis oleh Freedom House tentang hak-hak politik dan sipil, Arab Saudi menempati peringkat rezim paling otoriter di dunia. Tentu, ini sama sekali bukan hal yang patut untuk dibanggakan. Hak perempuan di negara ini selalu menjadi bahan perbincangan dunia. Bagaimana tidak, perempuan menghadapi banyak hambatan budaya untuk bisa partisipasi penuh di semua bidang kehidupan. Mungkin terdengar sepele, tapi memang nyata adanya. Iya, seperti larangan mengemudi. Larangan ini bahkan sudah menjadi bagian kehidupan historis di Arab Saudi. Sebagai contoh, seorang perempuan di Arab Saudi harus memiliki seorang wali laki-laki di sampingnya dalam semua aspek kehidupannya. Tak sekedar mengemudi, perempuan juga dibatasi bepergian, belajar, bekerja, atau bahkan mencari pengobatan dan perawatan medis tanpa izin. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Arab Saudi, Quran dan Sunnah merupakan konstitusi negaranya. Hal ini juga sejalan dengan sistem perwalian di bawah hukum syariah yang menuntut persetujuan dari wali laki-laki seperti ayah, suami, saudara laki-laki, atau orang dewasa anak laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan apapun di luar rumah. Selain itu, perempuan yang mengejar pendidikan juga menghadapi rintangan karena mereka harus bergantung pada persetujuan orang tua dalam mencari karir dan berkontribusi pada masyarakat. Kabar baiknya, pada tahun 2018, pemerintah Saudi akhirnya mengubah beberapa aturan, mengizinkan perempuan mengemudi dengan izin wali mereka, menghadiri acara olahraga yang dipisahkan berdasarkan gender, berpartisipasi dalam olahraga, dan menghilangkan perlunya izin laki-laki untuk menerima pendidikan, mendapatkan perawatan kesehatan, atau membuka bisnis. Akan tetapi, izin laki-laki masih diperlukan untuk mengajukan paspor, bepergian, menikah, bercerai, atau meninggalkan penjara. Pria dan wanita juga masih dipisahkan pada transportasi umum, pantai, dan kolam renang. Dalam praktiknya, beberapa dokter masih memerlukan izin laki-laki sebelum melayani pasien perempuan, dan izin laki-laki masih dibutuhkan untuk menyewa apartemen atau mengajukan tuntutan hukum. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2019, pemerintah Saudi telah mengambil langkah-langkah baru untuk melepaskan perwalian laki-laki. Dengan demikian, perempuan diizinkan untuk bepergian ke luar negeri tanpa perlu mendapatkan izin dari wali laki-laki mereka. Kuasa laki-laki begitu masif di negara ini. Di bawah kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi telah menghadapi beberapa reformasi sosial yang signifikan. Meskipun reformasi ini belum langsung menyentuh hukum poligami, ada dorongan untuk banyak hak dan kebebasan bagi perempuan yang mungkin akan mempengaruhi pandangan poligami di masa depan. Di Saudi, poligami diatur sama hukum syariah. Jadi menurut hukum Islam, laki-laki boleh punya sampai 4 istri sekaligus. Tapi syaratnya, mereka harus bisa berlaku adil ke semua istrinya. Laki-laki yang berpoligami harus bisa berlaku adil, baik dalam hal materi maupun perhatian secara emosional. Dari sini, mereka harus bisa kasih tempat tinggal yang layak, biaya hidup, dan kasih sayang yang sama buat semua istrinya. Untuk persetujuannya, sebenarnya tidak ada aturan khusus yang bilang harus dapat izin dari istri pertama. Tapi biasanya, laki-laki akan minta persetujuan dulu sebelum menikah lagi. Meskipun isu-isu gender dan kesetaraan semakin diperhatikan, ada isu lain yang dihadapi oleh Arab Saudi. Negara ini menjadi negara tujuan penting bagi pria dan wanita yang diperdagangkan untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial.
Pria dan wanita dari Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika, dan banyak negara lain secara sukarela melakukan perjalanan ke Arab Saudi dengan iming-iming bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau bekerja kasar lainnya. Sayangnya, mayoritas dari mereka tertipu. Perempuan, terutama dari negara-negara Asia dan Afrika, diperjualbelikan ke Arab Saudi untuk eksploitasi seksual komersial. Yang lain diculik dan dipaksa menjadi pelacur setelah melarikan diri dari pelakuan majikan yang tidak manusiawi. Beberapa pria Saudi juga menggunakan pernikahan sementara kontrak di negara-negara seperti Mauritania, Yaman, dan Indonesia sebagai sarana untuk mengeksploitasi pekerja migran secara seksual. Para perempuan ini dituntut untuk percaya bahwa mereka akan dinikahkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi setibanya di Arab Saudi, mereka kemudian menjadi budak seksual suami mereka, dipaksa menjadi pekerja rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka bekerja di prostitusi, walaupun prostitusi ilegal di Arab Saudi. Situasi ini semakin runyam saat korban mencari keadilan. Alih-alih dilindungi dari pelaku dan predator, pemerintah Arab Saudi memanfaatkan situasi ini untuk membungkam korban. Pemerintah Saudi tak segan-segan membekukan rekening bank, menangkap anggota keluarga, dan mencabut dokumen resmi untuk membuat korban yang melarikan diri kembali ke negara itu atau ke kedutaan Saudi. Kasus lainnya, ada wanita yang telah berhasil mendapatkan suaka di negara-negara barat, melaporkan khawatir akan keselamatan pribadi mereka setelah dilecehkan oleh agen pemerintah Saudi di media sosial. Di media sosial, pemerintah Arab Saudi juga gencar membungkam siapa saja yang berani mengangkat, mengunggah, atau menyebarkan isu yang dianggap sensitif. Media sosial juga diawasi secara ketat. Orang-orang yang mengunggah kritik atau komentar negatif soal pemerintah bisa kena hukuman. Pemerintah Saudi punya pasukan cyber yang tugasnya ngejagain citra pemerintah di dunia maya. Mereka sering menyerang akun-akun yang kritis dan nyebarin propaganda pro-pemerintah. Arab Saudi menempati ranking 166 dari 180 negara dalam kebebasan pers dunia. Berbagai bentuk media, termasuk buku, surat kabar, majalah, film, televisi, dan konten yang dipublikasikan di internet disensor di Arab Saudi. Pemerintah Saudi memantau media secara ketat dan membatasinya di bawah hukum resmi negara. Menurut undang-undang yang ada di negara ini, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada kekacauan dan perpecahan yang mempengaruhi keamanan negara dan hubungan masyarakatnya atau merusak martabat dan hak asasi manusia. Undang-undang secara khusus melarang konten yang berdampak negatif terhadap ketertiban umum, nilai-nilai agama, moral, publik, dan privasi yang dapat mencangkup konten yang mempromosikan penggunaan obat-obatan terlarang, pornografi, perjudian, atau kelompok-kelompok yang membahayakan ketertiban. Namun, aturan ini semakin memperketat warganya untuk melontarkan kritikan yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan atau regulasi pemerintah. Semua berita dan informasi yang keluar harus sesuai sama kepentingan pemerintah. Mereka tidak segan-segan buat menutupi berita yang menyinggung dan mengkritik pemerintah. Ada badan sensor yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dipublis. Nah, jadi tidak semua berita bisa ditonton tanpa dicek dan disensor dulu. Media cetak di Arab Saudi, meskipun milik pribadi, benar-benar menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah. Pendaftaran jurnalis baru, perubahan staf outlet media, dan pembuatan outlet baru semuanya memerlukan persetujuan dari pemerintah. Atas bantuan subsidi pemerintah, surat kabar harian sering mengandalkan dukungan negara dan cenderung bersekutu dengan Saudi Press Agency pada topik yang lebih kontroversial. Jurnalis yang berani mengkritik pemerintah atau keluarga kerajaan bisa kena masalah besar, mulai dari diancam, ditangkap, sampai disiksa. Banyak kasus jurnalis yang dijebloskan ke penjara gara-gara menulis artikel yang kritis. Tentu kita sudah familiar dengan kasus Jamal Khashoggi, jurnalis yang kritis sama pemerintah Saudi. Nasibnya naas karena dirinya dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018 silam.